Hi guys, welcome back to my channel. Ini adalah hari Minggu, di mana hari untuk bersantai dan bercengkrama dengan keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Kebetulan saya mau menuju ke desa tetangga dan di sana saya akan berkuliner dan berbelanja. Ini adalah jam 10 dan panas matahari masih belum bisa menutupi rasa dingin, hawa dingin karena anginnya sangat kencang. Jadinya banyak orang yang tetap menggunakan jaket, mantel, dan lain sebagainya. Tapi yang sudah terbiasa dengan hawa dingin tentu dia sudah terbiasa dengan pakaian minim. Kita lihat bersama sekarang, pantainya sangat bersih dengan langit yang biru. Di sana ada burung bangau. Di sini banyak burung bangau pemakan ikan, juga dia akan menghampiri pengunjung yang membawa makanan untuk ikut menikmati sisa makanan pengunjung jika diberi, tapi mereka tidak nakal ya, jadi tidak merebut makanan. Banyak pantai di Australia itu tanpa toko, tanpa sales, tanpa orang yang menjajakan barang dagangannya karena tidak boleh. Jadi di sini itu sangat tertib, tidak boleh menjual sembarangan, harus ada izin semua, meskipun jualan di depan rumah atau di pinggir jalan itu sangat tidak boleh. Jadi Australia itu sangat tertib. Pastinya para pengunjung akan membawa bekal mereka masing-masing jika ingin berlama-lama di tepi pantai atau sekedar memang untuk bersantai di tepi pantai sambil menikmati hawa sejuk dan panas matahari. Tapi jangan salah, meskipun ada panas matahari, tetap saja tidak panas sama sekali, hanya ada paparan sinar matahari. Hawanya tetap sejuk dan cenderung dingin. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain karena di sini saya rasa sudah cukup dan saya berpindah di tempat satunya. Dan ini dia, ini bibir pantainya di sini di tepi pantai dan lebih rindang. Di sini juga bisa berenang lebih santai dan bersih. Cuman airnya lagi surut di sini ya. Tapi kondisi airnya itu sangat bersih, bisa untuk berenang. Dan cuaca sangat cerah ditambah dengan awan putih dan langit yang biru menambah suasana itu indah dan damai. Selanjutnya saya berjalan di sekitar dan mencari sesuatu yang menarik. Biasanya ada koala lewat, tapi kali ini saya kesulitan mencari koala, mungkin tidur. Karena koala sendiri itu tidurnya 20 jam dan dia hinggap di pohon, jadi tidak tahu ya, samar-samar kan kita untuk melihat satu persatu. Kemudian saya lanjutkan perjalanan menuju tempat
yang saya rasa harus dikunjungi karena ini adalah lewatan manusia. Saya terus berjalan, ada apa ya di sini? Ayo ikuti terus. Ternyata ada pantai. Jadi ini adalah pantai dan lihatlah sedikit pengunjung. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan kembali dari tempat ini menuju ke desa kecil. Di sana saya akan jalan-jalan dan di sini saya melihat ada gereja. Di sini ada gereja kecil untuk umat Kristiani. Dan setelah itu saya menuju ke toko second hand. Setelah berkeliling, saya melihat sepatu ini hanya $5, terlihat seperti baru. $5 kurang lebih 50.000, dan ini adalah satu-satunya yang terpaksa saya beli karena saya 3 kali ke sini tidak cocok dan saya tidak suka untuk membeli second hand. Dan saya membeli karena saya tertarik. Sepatu itu adalah sepatu pantai dan sangat ringan. Sudah saya coba, pas untuk kaki saya dan terlihat sangat baru. Biasanya mungkin sudah dipakai 1 atau 2 kali, setelah itu dia tidak memakainya. Makanya dia biasanya menjualnya ke second hand dan saya dapatkan sekarang. Ini saya lihat-lihat, saya tunjukkan di sini semua kebutuhan rumah tangga ada di sini. Dan yang paling menarik adalah di sebelah sini baju-baju bayi, dan di sana saya melihat box bayi. Ini hanya berapa? $350, 350.000. Cantik banget. Tapi kalau bagus mungkin harganya 5 kali lipat, kurang tahu. Keren banget. Setelah di sini saya lanjutkan perjalanan melewati gereja Kristiani menuju ke tempat dan toko-toko yang ada di sebelahnya. Saya menyeberang terlebih dahulu, lihat kanan kiri, dan kemudian saya lanjutkan perjalanan melihat-lihat toko di sebelah kiri. Ada apa saja? Ikutin terus ya. Saya melihat beberapa toko di sini dan saya tertarik untuk mencari makanan dan minuman karena saya merasa lapar. Lapar pemirsa. Saya juga akan cross check harga di sini sama sekitar tempat tinggal saya di apartemen Kabarita. Berapa sih harganya atau selisihnya dengan produk dan barang yang sama? Yuk langsung saja.
Saya langsung masuk dan di sini juga terdapat buket bunga dijual. Di sebelah kanan saya ada roti dan kemudian di sebelah sini ada kebutuhan itu herbal, dan di sini ice cream, dan di sini ini adalah delima. Saya membelinya satu dan saya bawa pulang ke Indonesia. Ini ada chip, banyak chip di sini. Banyak chip, harganya ini adalah $7 atau setara dengan 70.000. Ini ada anak kecil, kurang tahu dia mencari apa, dan saya melanjutkan syuting saya. Ini juga di kanan kiri jualan berbagai kebutuhan pokok, sayuran, buah-buahan, dan sepertinya saya punya semua di dapur. Ini harganya, dan saya membeli terong untuk sambal terong. Ini adalah roti jalar, jadi teringat orang kampung di rumah. Ternyata di sini juga ada, dan ini adalah semangka segede lebih dari ini jualnya jumbo ya. Ini saya lanjutkan sambil mengambil kebutuhan yang saya beli. Setelah berbelanja dan membayar, saya masuk ke toilet umum. Yuk kita lihat sebersih apa dan fasilitasnya apa saja sih di toilet umum itu. Apakah sama? Nah, saya masuk di kawasan perempuan. Ini ada wastafel, dan ini kondisinya tanpa penjaga. Jadi disediakan hanya tisu, dan kondisinya sangat bersih, tanpa penjaga, dan harum. Otomatis harum karena airnya itu otomatis sudah ada sabunnya, jadi harum. Juga tisu juga tidak berkeliaran. Itulah toilet umum di Australia. Selanjutnya saya ke perkebunan apukat. Di sini saya tertarik untuk membelinya karena juga disediakan box kejujuran, dan inilah yang ada di Australia. Di Indonesia mungkin saya tidak pernah menemui atau tidak ada, tapi di Australia itu ada box kejujuran seperti ini. Tinggal ambil sendiri. Ini harganya sudah tertera seperti ini sudah habis semuanya, diborong, biasanya diborong dan dijual kembali. Ini adalah serikaya, teman-teman. Dan serikaya di Australia itu sangat manis banget. Ini harganya $5. Oh, ternyata ini adalah markisa. Nah, itu markisa satu box itu adalah $5. Jadi kalau beli
tinggal ambil dan masukkan uang di box. Itu namanya box kejujuran. Biasanya mereka yang memiliki kebun sendiri akan menulis papan tulisan seperti itu, dan itu akan mengundang beberapa orang untuk membelinya. Dan selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke kota. Di sini saya makan dulu di Hungry Jack dan berbelanja di teman Filipina. Dia menjual hasil kebunnya sendiri juga. Dan suaminya kebetulan adalah orang Australia. Ini ada avocado. Ini saya juga mampir di dalam perjalanan. Di sana disediakan di box itu adalah hasil panen, dan setelah selesai membayar barulah uang itu masuk ke dalam box kejujuran. Seperti itu di Australia. Mereka juga mempersilahkan siapapun juga merekam kamera, melihat, tapi tidak mengambil atau mencuri. Jadi mereka welcome ya, tidak banyak pagar di sini, asalkan tidak mencuri. Ya, selanjutnya saya melihat-lihat, memang subur sekali dari tanah, dan buahnya itu sangat lebat. Tak heran mereka menjualnya di depan, dan terkadang pula mereka menjualnya dengan partai besar. Dan kali ini saya mau membeli yang $2 karena saya hanya memiliki uang $2. Ini masuk ke sini koinnya, dan setelah itu pulang. Nah, ini dia avokadonya. Terima kasih, see you next time. Selanjutnya saya melanjutkan perjalanan. Inilah di kanan kiri itu adalah perkebunan orang Australia, dan biasanya mereka menyewa orang untuk mengerjakan lahannya, termasuk orang Indonesia. Lahannya besar banget, dan saya juga tidak melihat sama sekali sampah plastik. Keren banget. Ini jalanannya sangat indah, berpadu antara langit yang biru, awan yang putih, dan hijau dari pepohonan. Keren banget. Mungkin di Indonesia juga akan kita jumpai yang serupa seperti ini, tapi tak sama. Selanjutnya saya melanjutkan perjalanan karena ini adalah hari Minggu. Saya menuju ke pasar Minggu. Di Australia ada pasar Minggu juga. Kita lihat yuk sama-sama. Di sekitar juga masih banyak kebun alpukat dan juga ada pepaya. Saya lanjutkan perjalanan saya menuju ke pasar Minggu, dan banyak bis juga yang kesini karena juga ada turis dari kota-kota lain datang ke sini hanya untuk berlibur dan berkunjung di banyak tempat. Dan ini adalah papan sambutan, dan kemudian saya melanjutkan perjalanan. Di depan saya sudah banyak pepohonan, dan ternyata ini juga dijual bibit-bibit. Jadi bibit-bibit begitu dijual, dan orang-orang yang sudah membeli di sekitar pasar pagi, mereka memakan di tempat duduk yang sudah disediakan. Ini
Ternyata ada nangka di sini. Mereka jual nangka. Ini avocado, melon, nanas. Ini size-nya serba besar ternyata. Dan ini adalah sirsak yang bentuknya sangat aneh. Awalnya saya tidak percaya kalau ini adalah sirsak, tapi setelah saya membelinya yang paling kecil seharga $2, saya memakannya, ternyata memang sirsak. Kualitasnya bagus, super, dan manis banget. Ini juga nangka ternyata ada di sini, tapi harganya mehong. Nah, ini tanaman-tanaman ini dijual mulai harga $2. Ini bibit-bibit tanaman. Ini juga ada bibit serikaya juga. Serikayanya di sini gede-gede, ada yang sampai 1 kilo satu buah begitu, tapi harganya juga mahal. Ini bunga-bunganya sangat indah, dan saya melanjutkan rekaman saya untuk melihat buah-buah yang dijual di sini. Ini ada belimbing atau star fruit, dan ini dia avokadonya. Kalau avokado di Australia itu dijamin kualitasnya dan rasanya itu enak banget, kualitas super. Dan saya kembali lagi menuju ke serikaya. Saya membeli yang paling kecil, dan ini adalah $2. Setelah ditimbang dan membayar, saya lanjutkan rekaman menuju ke semangka. Ini semangkanya besar-besar, merah, dan sangat manis. Selanjutnya saya mengambil rekaman di sebelah luar karena di sini juga banyak pedagang Australia yang menjual untuk para turis dari kota lain yang menjual berbagai macam kebutuhan, termasuk produk dari Asia. Kita lihat apa saja yang mereka jual ya. Dan ternyata mereka juga menjual berbagai macam bumbu seperti kunir, jahe, sereh, batang sereh, yang langka di Australia dan mahal. Kalau di Indonesia beli 2.000, kalau di sana 20.000, jadi 10 kali lipat lebih. Ini ada patung apukat yang besar karena di sekitar sini memang banyak kebun apukat. Setelah itu saya masuk ke dalam minimart. Di sini lebih packaging ya, lebih bervariatif jualannya, dan ini banyak produk handmade atau produksi rumahan, tapi juga banyak produk dari perusahaan begitu. Ini macam-macam jualannya dan unik-unik, harganya juga fantastik, hanya untuk turis. Karena biasanya warga yang tinggal asli di Australia tidak berkunjung ke sini untuk berbelanja, hanya jalan-jalan atau membeli kebutuhan yang tidak ada di tempat lain. Nah, itu teman-teman video yang bisa saya bagi. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus ya perkembangan channel saya, karena masih banyak video yang akan saya bagi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.